Untuk pencapaian stabil itu Kak, kita mulai dari telemarketingnya Kak. Nah, dari hasil telemarketing itu, kita melakukan kunjungan ke nasabah, terus itu kita minta referral dari nasabah-nasabah yang sudah closing atau nasabah yang sudah dikunjungi. Nah, terus, Polewali juga itu Kak, dia, eee, lintas kabupaten seperti Pindrang, Majene, dan Mamasa. Nah, kebetulan di Kabupaten Mamasa itu BSI di sana tidak ada Kak, tapi minat nasabah, yang ada di Mamasa terhadap BSI itu sangat-sangat tinggi. Dan terus, kami juga, ada list nasabah, yang akan di-follow up nantinya. Terus, di BSI juga itu Kak, kolaborasinya dengan CBR dan CBRM itu sangat bagus. Begitu Kak. Kalau tipsnya sih Kak, perbanyak telemarketing ke nasabahnya. Terus, dari hasil telemarketing itu kita minta, dari temannya nasabah tersebut, minta referral dari nasabah yang sudah ditelepon atau yang sudah dikunjungi Kak. Terus di-follow up lagi kembali. Iya Kak, kalau untuk, pertama-pertamanya itu, kan di Polewali itu ada juga SF dari PT Eka, belajar dari teman-teman, terus belajar dengan CBR dan CBRM Kak. Kalau untuk strategisnya, yang pertama saya tingkatkan untuk produk knowledge saya. Jadi sebelum saya ke nasabah, saya harus paham nih apa produk-produk yang akan dijualkan sama nasabah. Terus saya belajar memahami pasar karena kalau untuk di Sumatera Barat kita kan saingannya nih ada BPD, dan BPD ini kan marginnya juga rendah di bawah kita, dan asuransinya juga di bawah kita. Palingan saya pahami kita jualnya kalau di BSI asuransinya bisa dicicil, terus kita ada produk-produk seperti Prapen Ikhram. Terus kalau untuk biasanya di ADM-nya saya kurangin sedikit Pak, kalau untuk penawarannya. Terus saya kalau saya punya grup, saya buat grup bagi nasabah yang sudah bekerja sama dengan kantor Ula Karang. Saya buat grup yang udah closing sama yang belum closing. Jadi saya aktif melakukan penjualan produk setiap minggunya supaya mengingatkan nasabah. Terus kalau untuk pensiunnya, kalau di sini saya ngomong sama branch manajernya untuk melakukan kegiatan event 2 bulan sekali. Kita ada kerjasama dengan Kimia Farma, jadi untuk menarik pensiunan itu supaya nanti teman-temannya yang baru bisa datang ikut serta juga dalam pemeriksaan gula darah, diabetes, tensi dan segala macamnya. Itu kita free dari Kimia Farma. Terus saya kalau telemarketing nelponnya kan nasabah Prapen. Jadi kalau nasabah Prapen saya telepon, saya tawarkan sama nasabah, saya minta datanya, tanggal lahir, nomor NIP-nya, gaji-gajinya, nanti saya hitung lagi Mbak. Nanti saya hubungi nasabahnya. Jadi kalau misalnya nasabahnya sekarang belum mau, nanti seminggu lagi saya telepon, atau untuk bulan besoknya saya telepon. Biasanya seperti itu sih Mbak. Untuk SLA juga seperti itu. Kalau SLA sama Prapen itu masing-masing ya Mbak ya. Bisa 15 orang per hari saya. Jadi saya ada buku catatannya, Bapak ini umurnya sekian, gajinya sekian, jadi biasanya maksimalnya ngambil segini, kalau untuk hitungannya bulan ini berarti segini, kalau dia berminatnya 2 bulan lagi berarti nanti kan perubahan gitu hitungannya. Itu aja sih Mbak. Terus visit Mbak, saya dari pertama gabung di Salesforce, saya dulu kan kita ngambil tarik data di Eka ya Mbak ya. Saya tarik data 6, nanti saya visit tuh kayak sales door to door gitu ke rumahnya, sambil bawa brosur, sambil bawa yang surat dari Eka itu.
Gitu aja kalau dari saya. Kadang referral dari nasabah, misalnya nih kita kan kalau udah nasabah cair sama kita kan harus buat nyaman nasabah. Gimana nyaman nasabah kita sama kita, percaya sama kita. Nanti nasabah itu ngasih referral sendirinya sama kita, Mbak. Saya untuk pendekatannya sih seperti itu sama nasabah. Kalau kunjungan instansi sehari saya bisa 2. Karena di instansi saya sih misalnya megangnya bendahara. Jadi kalau misalnya sama bendaharanya itu atau bagian humas, kalau di fakultas bagian humas, nanti kita bisa tuh misalnya ada program baru, kita minta bantu share di grup-grup yang ada di fakultas itu atau di instansi tersebut, Mbak. Kan ada yang namanya Prapen Ihram. Kalau dari saya, Mbak, saya prospeknya ke situnya supaya minat nasabah itu lebih tertarik ke situ, Kak. Terus itu saya tekankan ke nasabah bahwa program ini tidak lama, Mbak. Jadi nasabah itu akan berpikir bilang kalau saya tidak ambil, saya akan rugi, begitu, Mbak. Iya Kak, kalau untuk nasabah SLA kemarin itu saya tawarkan bilang, Ibu ini programnya cuman berlaku di bulan ini aja. Terus ibunya kan dia kan akan berpikir kalau saya tidak ambil ini dan dia prosesnya 1 hari cair, mereka akan merasa rugi Kak, gitu. Dan dia pengurusannya juga tidak terlalu yang pengurusan pada awalnya kan Kak. Dia kayak sehari aja cair. Jadi ibunya seumpama hari ini saya telepon, terus besoknya saya telepon lagi, bagaimana Bu kejelasannya minat atau tidak. Kalau ibunya bilang masih dipikir-pikir, besoknya saya akan telepon lagi sampai dia closing, Mbak. Di follow up setiap hari, Mbak. Kalau asuransi dicicil ini, Bu, ada plus minusnya. Yang plusnya itu walaupun terjadi apa-apa, terjadi resiko, tetap diklaim sama orang asuransi. Tapi yang minusnya, kalau misalnya Ibu melakukan pelunasan di awal, pelunasan dipercepat, nanti berapa pelunasan Ibu, pokok, dan sisa asuransi yang belum terbayarkan, nanti itu kita jumlahkan. Dan sekarang kita ada program Prapen Ikram. Prapen Ikram ini hanya khusus, Bu. Dia berlaku hanya 2 bulan. Jadi kalau misalnya Ibu berminat, saya menghubungi Manda. Seperti itu aja sih, Mbak. Kalau kita langsung bahas produknya, terus formal banget jadinya, Mbak. Palingan kita sapa aja, Mbak. Sapa. Gimana Ibu kabarnya? Ibu kemarin ada acara ini ya, itu ya. Paling kayak gitu, Mbak. Tanya, Assalamualaikum Ibu, mohon maaf ya Mbak Farida, saya pakai namanya ya. Assalamualaikum Ibu Farida, perkenalkan saya Amanda dari BSI Ulakarang bagian marketing. Biasa saya sambung tuh misalnya nama si BRM-nya. Saya rekannya Ibu si BRM ini. Nah, kita kan di BSI ada program namanya program prapensiun. Jadi bagi ibu misalnya yang akan 10 tahun lagi akan pensiun udah bisa melakukan pembiayaan di BSI dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Kalau Ibu mau dibantu nanti boleh Bu kirim dulu KTP Ibu sama Manda, kirim NIP-nya, Manda cek dulu gaji pensiunnya, terus Manda berapa gaji Ibu Manda hitungkan dulu. Nanti kalau misalnya Ibu berminat apa tidak, itu nanti terserah Ibu. Yang penting Manda hitungkan, bantu hitungkan aja dulu Bu. Dan kalau untuk prapensiun itu kan programnya nanti angsurannya berjangka. Jadi kalau misalnya angsuran Ibu di masa aktif 5 juta, nanti di pas pensiun angsurannya bisa 3 jutaan atau 4 jutaan Bu. Terus kita juga ada di sini programnya asuransinya dicicil. Jadi asuransi dicicil ini apabila Ibu keberatan dengan penerimaan dari pembiayaan yang cukup besar pemotongannya setelah asuransi, Ibu asuransinya bisa dicicil. Saya kasih waktu ke nasabahnya Kak. Saya bilang, Bu,
kalau seumpama kita masih mau pikir-pikir, saya kasih waktu sampai besok. Besok saya telepon lagi bagaimana hasil dari diskusi dengan anaknya atau keluarganya tersebut. Nah, terus ibunya iya kan. Terus besoknya lagi Kak, saya yang sudah saya telepon telemarketing, saya catat lagi. Terus besoknya saya follow up lagi. Kalau ibunya bilang masih mau pikir-pikir, saya simpan dulu, saya hubungi nasabah yang lain. Besoknya saya follow up lagi, begitu Kak sampai closing. Kan pasti ibunya juga akan merasa iya juga ya saya harus ambil ini karena ini kan prosesnya tidak seribet yang pertama, dia cuma datang ke kantor terus diproseskan dan cair cepat begitu Kak. Kalau dari saya sih itu aja sih Mbak, pendekatannya secara emosional kepada nasabah. Dibikin nasabahnya nyaman aja sih Mbak. Kalau nasabahnya nyaman ke kita, terus kitanya juga nyambung ke nasabahnya, pasti nasabahnya akan ke kita. Terus kita lebih jual ke syariahnya aja sih Mbak. Sebenarnya kita mungkin udah kita kasih juga ke teman-teman yang lain ya Mbak Farida ya. Atau mungkin kitanya mungkin hoki ya Mbak Farida. Saya baru nemu banyak doa ya Bu. Ya Mbak, sering-sering duha Mbak sebelum kerja. Ya itu aja sih Mbak, pendekatannya secara emosional. Saya kan juga kemarin waktu join masih sementara kuliah Mbak, jadi sambil penelitian sambil ini juga kerja juga. Jadi pendekatannya ke orang-orang yang tempat penelitiannya itu cari tahu nasabah situ. Nanti bisa dosennya juga ya Mbak Farida ya? Iya Bu, sekalian di prospek. Nanti bisa jadi dosennya Ibu yang di prospek. Sudah di prospek ke Mbak. Apalagi kalau ke dosen sendiri lebih gampang ya Mbak ya? Mbak, channelnya tuh lebih dekat Mbak. Jadi dosen ke dosen itu dia cerita. Inilah sama anak murid kita, mahasiswa kita aja. Iya Mbak. Lebih hebat lah Mbak Faridanya Bu. Beliau aja baru udah achieve-nya bagus. Lebih hebat ibunya, Ibu Amandahnya. Ya, kalau saya sih Mbak kan tawarkan yang prapensiun ihram ya Mbak, ya kan plafonnya minimal 300 juta. Nah, pokoknya saya tekankan ke nasabahnya itu dapat umrohnya. Rugi loh kalau Anda ambil. Iya, sayang. Ini ngambil kredit dapat umroh di mana? Di bank sebelah nggak ada. Marginnya sama juga ya Mbak ya. Jadi nasabah tertariknya di situ Mbak. Kalau untuk telemarketingnya ada Kak, kita harus konsisten untuk telemarketing ke nasabah-nasabah. Satu hari itu saya biasa telepon 5 nasabah Kak. Terus besoknya lagi baru di follow up hasil telemarketing itu Kak. Kalau untuk kunjungan ke instansi-instansi itu Kak, dia ada. Sehari itu biasa 3-4 instansi yang dikunjungi Kak.